Halo, selamat malam. Nama saya Agnes Fridelia Aban dengan NPM 12220106. Kelas B semester 5 Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengolahan data menggunakan aplikasi POMCAM. Selanjutnya mari simak video ini. Jadi baik, soalnya itu PT Batu Mangan yang mempunyai 3 buah pabrik di X, Y, dan Z. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produknya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di P, Q, dan R. Jadi gudangnya ada 3, yaitu gudang P, gudang Q, dan gudang R. Pabriknya itu ada 3 juga, yaitu pabrik X, pabrik Y, dan pabrik Z. Untuk gudang P itu ada 20, 15, 25. Untuk gudang Q ada 5, 20, dan 10. Untuk gudang R itu ada 8, 10, dan 19. Kapasitas produksinya itu ada 90, 65, 50, dan kebutuhan gudang itu ada untuk kebutuhan gudang P itu ada 50, kebutuhan gudang Q itu ada 110, kebutuhan gudang R itu ada 40. Jadi kapasitas produksi semua untuk 3 gudang itu ada 200. Cara pengolahan data menggunakan aplikasi POMCAM itu langsung saja. Pertama-tama mari kita buka aplikasi POMCAM-nya. Di sini kita sudah masuk pada aplikasi POMCAM-nya, lalu kita klik OK. Dan pada modul itu nanti ada transportation, jadi kita klik transportation, lalu nanti ada view dan lalu di sini kan tadi untuk titelnya kita rubah. Tadi kan di soal ini ada, sini kan tadi ada soal PT Batu Mangan. Jadi untuk titelnya kita rubah ke PT Batu Mangan. PT Batu Mangan. Lalu di sini kan ada tiga gudang dengan 3 pabrik. Jadi untuk yang ini number of origins ini kita isi 3, lalu number of destination itu kita isi 3. Karena ada 3 pabrik dan ada 3 gudang. Lalu langkah selanjutnya itu ada ROM names, lalu ROM names ini ada original 1, original 2, original 3, ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, ada A besar, B besar, C besar, D besar, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada Januari, Februari, Maret, April. Jadi di sini kita klik pada ROM names yang hurufnya pakai huruf kapital, yaitu huruf A, B, C, D, dan I. Lalu sudah. Setelah itu destination ini, setelah itu hasilnya akan muncul seperti pada tabel ini. Kita ganti dengan destination ini, kita ganti dengan tadi kan di soal ada gudang P, Q, dan R. Jadi di sini kita ganti dengan gudang P, destination untuk destination 2 itu kita ganti dengan gudang Q, dan untuk destination 3 kita ganti dengan
destination 3 kita ganti dengan R. Lalu di sini ada, tadi kan ada 3 pabrik. Di soal sini ada 3 pabrik, yaitu pabrik X, Y, dan Z. Kita pindahkan ke form KM. Di bagian sini itu ada X, ada Y, dan ada Z. Lalu pada bagian ini, pada bagian P ini kita isi nilai-nilai atau angka-angka yang ada di bagian P. Itu ada 20, 15, 25. Ada angka 20, 15 dengan 25. Lalu pada bagian Q ini kita isi ada 5, 20, 10. Isi pada bagian ada 5, ada 5, 10 dengan angka ada 5, 20 dengan 10. 5, 20 dengan. Lalu di sini kita isi pada bagian R itu ada angka 8, 10, 19. 8 ada 15. Lalu untuk suplainya ini kita isi di pada bagian kapasitas produksi itu 90, 65 dengan 50. 90, 65, 5 dengan 50. Lalu untuk demamnya itu kita isi kebutuhan gudang itu 50, 110 dengan 40. 50 ada angka 50, 110 dengan angka 40. Setelah ini kita akan ingin meminimalisirkan data tersebut, jadi kita klik pada minimize, lalu di sini kita klik solve. Jadi angkanya sudah terjawab di sini. Yang pertama itu transportation shipment itu untuk pabrik X ke gudang P itu tidak ada, pabrik X ke gudang Q itu 65, pabrik X ke gudang R itu 25. Dan pabrik X ke dummy-nya itu tidak ada. Sedangkan pabrik Y ke gudang P itu 50, pabrik Y ke gudang Q itu tidak ada, pabrik Y ke gudang R itu 15, dan pabrik Y ke dummy-nya tidak ada. Sedangkan pabrik Z ke pabrik P tidak ada, pabrik Z ke pabrik Q 45, pabrik Z ke gudang R itu tidak ada. Terus untuk pabrik Z ke dummy angkanya 5. Lalu margin cost itu, untuk margin cost itu ada untuk pabrik Z ke gudang P
itu 7, pabrik Z ke gudang Q itu tidak ada, pabrik X ke gudang R itu juga tidak ada. Pabrik X ke dummy-nya 5. Terus pabrik Y ke gudang P itu tidak ada, pabrik Y ke pabrik Q itu 13, pabrik Y ke gudang R itu tidak ada, pabrik Y itu ke dummy-nya itu 3. Lalu Z-nya itu, untuk Z-nya itu pabrik Z ke gudang P itu 7, pabrik Z ke gudang P itu tidak ada, pabrik Z ke gudang R itu 2, dan pabrik Z ke dummy-nya tidak ada. Lalu kita lanjut ke final solution table. Itu pabrik X ke gudang P itu 7, lalu pabrik X ke gudang Q itu 65, lalu pabrik X ke gudang R itu 25, dan pabrik X ke dummy-nya itu 5. Lalu pabrik Y itu ke gudang P itu 50, pabrik Y ke pabrik Q itu 13, pabrik Y ke gudang R itu 15, pabrik Y ke dummy-nya itu 3. Lalu pabrik Z ke gudang P itu 7, pabrik Z ke gudang Q itu 45, lalu pabrik Z ke gudang R itu 2, dan pabrik Z ke dummy-nya itu 5. Lalu kita lanjut ke iteration. Di sini untuk iteration pabrik X1, iteration 1 pabrik X itu ke gudang P itu 0, pabrik X ke gudang Q itu 90, pabrik X ke gudang R itu -7, dan pabrik X ke dummy-nya -5. Untuk pabrik Y ke gudang P itu 20, pabrik Y ke gudang Q itu 20, pabrik Y ke gudang R itu 40, dan pabrik Y ke dummy-nya 5. Sedangkan untuk pabrik Z ke gudang P itu 30, pabrik Z ke gudang Q itu 20, pabrik Z ke gudang R itu -5, dan pabrik Z ke dummy-nya -10. Dan untuk iteration 2 itu pabrik Z ke gudang P itu 0, pabrik Z ke gudang Q itu 90, pabrik Z ke gudang R itu -7, dan pabrik Z ke dummy-nya itu 5. Untuk iteration 2 pabrik Y itu pabrik Y ke P itu 25, pabrik Y ke gudang Q itu 20, pabrik Y ke gudang R itu 40, pabrik Y ke dummy-nya 10. Terus untuk pabrik Z-nya ke gudang P itu 25, pabrik Z ke gudang Q itu 20, pabrik Z ke gudang R itu -5, dan pabrik Z ke gudang ke dummy-nya 5. Untuk iteration 3 itu pabrik Z ke gudang P itu 7, pabrik Z ke gudang Q itu 65, pabrik Z ke gudang R itu 25, dan pabrik X ke dummy-nya 5. Sedangkan untuk pabrik Y ke gudang P itu 50, pabrik Y ke gudang X ke gudang Q itu 13, pabrik Y ke gudang R itu 15, dan pabrik Y ke dummy-nya itu 3. Sedangkan untuk pabrik Z ke gudang P itu 7, pabrik Z ke gudang Q itu 45, pabrik Z ke R itu 2, dan pabrik Z ke dummy-nya 5. Selanjutnya itu kita masuk pada shipment with cost. Untuk shipment with cost itu pabrik X ke gudang P itu tidak ada, pabrik X ke gudang Q itu 65 atau 325 untuk $325, atau pabrik X ke gudang R itu 25 atau
$200. Sedangkan pabrik X ke gudang P tidak ada, pabrik X ke gudang P tidak ada, pabrik X ke gudang Q itu 65 atau $325, pabrik X ke gudang R itu 25 atau $200. Sedangkan dummy-nya tidak ada. Untuk pabrik Y ke gudang P-nya itu 50 atau $750. Untuk pabrik Y ke gudang Q itu tidak ada. Untuk pabrik Y ke gudang R itu 15 atau $150. Untuk pabrik Y ke dummy itu tidak ada. Sedangkan untuk pabrik Z ke gudang P itu tidak ada. Untuk pabrik Z ke gudang Q itu 45 atau $450. Untuk pabrik Z ke gudang R itu tidak ada. Untuk pabrik Z ke dummy-nya itu 5 atau €0. $0. Sedangkan selanjutnya itu kita yang keenam itu shipping list. Shipping list itu untuk dari pabrik X ke gudang Q itu shipmentnya 65, cost per unitnya 5, shipment costnya 325. Untuk X-nya itu from X to R itu shipmentnya 25, cost per unitnya 8, shipment costnya 200. Untuk Y from Y to P itu shipmentnya 50, cost per unitnya 15, lalu shipment costnya 750. Sedangkan from Y to R itu shipmentnya 15, cost per unitnya 10, shipment costnya 150. Lalu from Z to from Q shipmentnya 45, cost per unitnya 10, shipment costnya 450. Dari from Z to dummy shipmentnya 5, cost per unitnya 0, shipment costnya 0. Baik, inilah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.